Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan atau pembebasan Makkah. Kemudian kita sudah membahas tentang An-Nasr, tentang Nasrullah, pertolongan dari Allah. Kita sudah membahas bahwa yang bisa menolong hanya Allah. Maka kalau orang ditolong oleh Allah, pasti dia kalau menghadapi kesulitan, dia pasti akan bisa mengatasi kesulitan itu. Kalau dia menghadapi musuh, pasti menang. Dan kalau dia sedang bertekun menekuni ibadah, maka Allah akan memudahkan dia melaksanakan ibadah itu. Dan Allah memang berjanji dengan hak, Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang betul-betul beriman. Apa buktinya orang yang beriman? Buktinya adalah bahwa kita bersedia menolong Allah, bersedia berjuang untuk menegakkan agama Allah. Ketersediaan itu harus dibuktikan bahwa kita berani dan mau mengeluarkan tenaga kita, menggunakan waktu kita, menggunakan pikiran kita, menggunakan energi kita, bahkan harta kita untuk berjuang. Kalau kita belum bersedia menyisihkan harta kita, menyisihkan waktu kita dan tenaga kita untuk memperjuangkan agama Allah, maka itu belum jujur pengakuan imannya. Sebagaimana yang difirmankan Allah di surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang-orang yang mukmin beneran, yang betul-betul mukmin adalah orang-orang yang mengakui Tuhannya Allah dan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak ragu-ragu. Ketidakragu-raguan itu dibuktikan bahwa mereka mau bekerja keras, mau berjuang dengan menggunakan hartanya dan menggunakan dirinya sendiri. Lalu ditutup ayat itu dengan ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur ketika mengaku beriman. Jadi kita coba cek pada diri kita sendiri, apakah kita ini termasuk orang yang bersedia menolong agama Allah. Kalau kita bersedia menolong Allah, maka Allah akan menolong kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, kalau kalian mau menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukanmu. Artinya kita tidak mudah digoyah, tidak mudah dibuli, dan tidak mudah diintimidasi. Kalau kita masih mudah dibuli, mudah diintimidasi, kita cek, jangan-jangan iman kita yang masih belum kuat. Banyak di antara kita kalau kita dibuli, kita maki-maki yang membuli, tapi kita jarang berintrospeksi, merefleksi diri, sehingga kita tidak berbuat sesuatu apapun. Dan pertolongan Allah itu tidak datang begitu saja. Pasti kita diuji untuk membuktikan keseriusan itu. Kalau kita teruji dengan baik, lolos atau lulus, maka Allah janji pasukan Allah pasti menang. Allah berjanji, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Sudah ditentukan bagi hamba-hamba kami dan para utusan bahwa mereka pasti ditolong dan tentara kami pasti menang. Kalau jaminan itu sudah datang dari Allah, Allah itu yang menciptakan segala sesuatu, maka janji itu pasti terjadi. Ya, kalau kita lihat misalnya contoh tentaranya Talut, di situ ada Nabi Daud yang
jumlahnya berkurang karena setelah mereka melewati sungai, banyak di antara mereka yang minum air itu padahal sudah dilarang. Jangan minum kecuali hanya sebanyak handful, ya, sebanyak gayung yang pakai tangan. Ini kalau lebih dari itu akan mengalami kesulitan. Ternyata kebanyakan mereka itu minum berbanyak-banyak sehingga yang kuat melanjutkan perjuangan hanya tinggal sedikit. Tapi yang sedikit itu bisa memenangkan tentara yang jumlahnya banyak. Zaman Rasulullah juga demikian. Pada perang Hunain, perang di pihak Rasulullah itu banyak. Kalau kita membanding tentara Rasulullah pada waktu perang Badar yang hanya sekitar 300-an, pada waktu perang Hunain tentara Rasulullah itu 12.000, tapi musuhnya 100.000. Ditambah lagi karena pengikut Rasulullah itu banyak yang baru saja kemarin masuk Islam di Fathu Makkah, berarti banyak di antara mereka yang imannya belum masuk ke hatinya. Karena itu banyak di antara mereka mundur karena musuh menggunakan taktik yang belum pernah dihadapi oleh tentara muslimin. Banyak yang mundur sampai Rasulullah memerintahkan pamannya Abbas yang suaranya keras untuk memanggil, "Hai para peserta perang Badar, hai para peserta perang Uhud, kembalilah." Nah, terutama mereka-mereka itu yang kembali. Tapi Rasulullah bisa menghadapi peperangan itu sehingga jumlah yang meninggal hanya sedikit di pihak Rasulullah dan bisa memperoleh ghanimah yang jumlahnya besar. Hanya dengan Rasulullah mengambil debu dan debu disebarkan di depannya padahal musuh jauh. Tapi dengan doa Rasul, orang-orang musuh-musuh itu semua pada kena debu, matanya pada kelilipan dan mereka lari dengan langgang. Wa hazabal ahzaba wahda. Allah lah yang mengalahkan musuh dengan sendirian. Maka itu pada dalam keadaan kritis Allah pasti menolong. Maka kalau kita menghadapi ujian yang belum apa-apa dibanding dengan yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat, jangan buru-buru kita cengeng, ya. Tapi Allah janji pasti menolong orang-orang mukmin. Kuncinya di kita adalah kita jadikan diri kita betul-betul orang-orang yang mukmin, beriman kepada Allah, ya. Kemudian pagi ini kita lanjutkan dengan pembahasan satu kata. Di situ ada wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Al-fath itu apa? Di antara para ulama, termasuk para sahabat, itu mereka berbeda pendapat mengenai kata al-fath. Apakah satu pihak, satu kelompok berpendapat yang namanya al-fath, kemenangan itu ya perjanjian Hudaybiyah yang ditandatangani oleh Rasulullah SAW dengan orang-orang Quraisy yang waktu itu diwakili oleh Suhail bin Amr pada tahun ke-6. Itu menurut para ulama termasuk Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu sahabat yang dekat sekali dengan Rasulullah karena dia selalu menyertai Rasulullah. Kalau Rasulullah berjalan, dia selalu mengiringi. Kalau kita biasa melihat pas pampres itu kan selalu ada yang di depannya, sampingnya, di belakangnya. Abdullah bin Mas'ud itu kelakuannya kayak pas pampres, tanpa diperintah. Kalau Rasulullah mau turun dari masjid, mau memakai sandal, misalnya, dia yang menyiapkan dan sebagainya. Dia berpendapat bahwa yang namanya al-fath itu perjanjian Hudaybiyah yang ditandatangani oleh Rasulullah SAW
pada tahun ke-6 Hijriah. Tapi ada sebagian lagi yang berpendapat Al-Fatah itu kemenangan muslimin atas musyrikin di kota Makkah pada tahun 8 Hijriah. Dan itu yang disebut Fathu Makkah. Mana yang benar? Saya tidak berani membantah satupun di pihak mereka karena ilmu kita belum apa-apa. Jadi kita nggak usah menyalah-nyalahkan para ulama. Kita hormati mereka, dua-duanya benar. Bagaimana kita menganggap bahwa mereka benar? Rujukannya mereka benar, dalilnya benar, argumentasinya juga benar. Itu berarti apa? Bahwa kebenaran itu tidak harus dimonopoli satu orang atau satu kelompok. Hanya kelompok kita yang benar, yang lain salah, nggak bisa. Ini ada perbedaan. Perbedaan ini termasuk di kalangan para sahabat. Kita nggak usah berantem. Jadi kalau ada di antara kita punya pendapat yang berbeda, terutama jamaah masjid, jangan itu disebabkan perkelahian di antara kita. Kita akan terpuruk, betul-betul terpuruk, dan kita dipecah belah itu mulai dari zaman Belanda. Dan teori divide et impera itu dipakai terus di mana-mana di seluruh dunia. Kalau kita tidak waspada, kalau kita selalu mementingkan kepentingan ego kita atau kepentingan kelompok kita, maka kita akan mudah dipecah belah dan mudah dihancurkan. Saya mengajak mengatakan bahwa dua pendapat ini salah. Dua pendapat ini benar. Coba kita ikuti argumentasinya. Kata Al-Fatah itu tidak lepas dari surat Al-Fatah, surat yang ke-48. Dan surat ini terkenal sekali dan banyak di antara kita yang hafal. Inna fatahna laka fatham mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Coba kalau kita artikan letter lah. Inna fatahna, sungguh kami telah membuka atau telah memberi kemenangan. Fataha, masih ingat kemarin artinya membuka atau memutuskan kemenangan bagi salah satu pihak dalam peperangan. Jadi kita bisa menerjemahkan fatahna, membuka, dan bisa diartikan memberikan kemenangan laka kepadamu. Mu-nya di sini tunggal berarti Nabi Muhammad SAW. Fatham mubina, dengan kemenangan yang nyata, dengan keputusan yang nyata, yang jelas. Tujuannya apa? Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, agar Allah nanti akan mengampuni kamu, baik dosamu yang lalu maupun dosamu yang belakangan. Wa yutimma ni'matahu 'alaik, dan juga supaya Allah bisa menyempurnakan kenikmatannya untukmu. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan Allah memberi petunjuk kepadamu menuju ke jalan yang lurus. Wa yansurakallahu nasran 'aziza, dan supaya Allah menolong engkau dengan pertolongan yang kokoh, yang kuat. Jadi Al-Fatah itu ada 4 impact. Pertama adalah bahwa dengan kemenangan itu Allah mengampuni Rasulullah dan para sahabat. Ampunan, liyaghfirlak. Yang kedua, memberi kenikmatan yang sempurna, wa yutimma ni'matahu 'alaik. Yang ketiga, memberi hidayah ke jalan yang lurus, wa yahdiyaka siratan mustaqim. Dan yang keempat,
wa yansurukallahu nasran aziza, memberikan kamu pertolongan dengan pertolongan yang kuat. Permasalahannya untuk memahami apakah ini perjanjian Hudaybiyah atau terbukanya Makkah. Perjanjian Hudaybiyah itu terjadi pada tahun 6. Pada waktu itu Rasulullah SAW mimpi pergi umrah bersama-sama dengan para sahabat, lalu bisa melaksanakan kegiatan itu sampai ke tahallul. Ayatnya akan kita bahas setelah ini. Nanti akan ada, insya Allah akan ada ayatnya. Ayat ini betul, ya. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Sungguh Allah telah membuktikan ar-ru'ya, mimpi Rasulahu kepada utusannya. Jadi Allah memberi mimpi kepada Rasulullah dan Allah membuktikan bahwa mimpi itu benar. Mimpinya itu sebelum pergi umroh di tahun ke-6. Waktu itu bulannya bulan Dzulqa'dah. Karena mimpi itu, maka ditangkap oleh Rasulullah bahwa aman kita sekarang pergi umroh, berangkat. Tapi ternyata bisa masuk ke Makkah enggak? Tidak. Dihalang-halangi orang-orang kafir. Saya menyimpang sedikit tetapi masih relevan, bahwa mimpi Rasulullah SAW itu tidak selalu persis apa yang akan terjadi. Contohnya pada waktu perang Badar, menjelang perang Badar, Rasulullah dan para sahabat mimpi bahwa tentara musuh itu jumlahnya sedikit. Tapi nyatanya terjadi jumlahnya banyak. Apakah itu mimpinya bohong? Enggak, tidak. Allah itu ketika berbuat sesuatu kan punya tujuan. Diberi mimpi bahwa jumlah musuh sedikit supaya tentara muslimin tidak takut perang. Alah, musuh kita sedikit, gak apa-apa, berangkat. Ternyata jumlahnya 3 kali lipat. Jadi mimpinya memang sengaja dibuat sedikit, padahal nyatanya banyak. Tujuan Allah adalah memberi keberanian. Pesan yang saya ingin sampaikan apa? Kalau kita mimpi, jangan seenaknya sendiri menerjemahkan mimpi kita. Jadi jangan dipegang benar, karena belum tentu mimpi kita itu pas. Yang kita harapkan adalah tujuan Allah memberi mimpi ini apa. Tapi tidak harus diterjemahkan mimpi ini pasti artinya begini. Ini diulang lagi. Rasulullah mimpi pergi ke umrah bersama-sama dengan para sahabat dan sempat sampai tahallul. Bunyinya la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Sungguh kamu betul-betul, coba pakai 2 taukid. Di depan ada lam taukid dan di belakang kata kerja ini ada nun tasdid. Tadkhulu ditambah dengan la dan anna, la tadkhulunnal masjidal haram. Betul-betul kamu sungguh-sungguh akan memasuki Masjidil Haram, insyaallah aminin, insyaallah dalam keadaan aman. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, kalian ada yang memotong rambut, ada yang mencukur rambut, ada yang memotongnya. Jadi pakai digunting atau ada yang gundul. La takhafun, kalian tidak tanya. Apa? Mohon maaf, kalian tidak takut. Jadi ada rasa aman. Fa'alima ma lam ta'lamu, maka Allah mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Allah mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ini kan masa yang akan datang. Gak ada manusia yang bisa mengetahui masa yang akan datang. Yang mengetahui hanya Allah. Fa'alima ma lam ta'lamu. Allah mengetahui apa yang kalian tidak mengetahui. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Lalu Allah menjadikan setelah itu kemenangan dalam waktu
waktu dekat. Dalam waktu dekat. Mimpi Rasulullah itu sebelum berangkat yang kemudian terhenti di Hudaybiyah. Hudaybiyah, apa itu? Setelah mimpi Rasulullah berangkat dengan ihram, begitu keluar dari Madinah, ihram. Tapi sebelum masuk ke Makkah, Rasulullah mendengar informasi bahwa orang-orang kafir Makkah mengetahui kedatangan Rasulullah bersama dengan para sahabat untuk umrah. Biasa orang kelompok yang bermusuhan itu pasti saling mengirim mata-mata. Rasulullah mengirim mata-mata, orang-orang Makkah juga mengirim mata-mata. Itu biasa. Ya. Salah satu mata-mata yang diutus oleh Rasulullah begitu mau masuk ke Makkah, Rasulullah memerintahkan kita berhenti dulu di sini. Kira-kira jaraknya sekitar 20 atau 22 km dari Makkah. Kita berhenti dulu di sini, kita kemah, terus mengutus seseorang, coba kamu masuk ke Mekah, ngobrol-ngobrol dengan mereka, ikut duduk-duduk, nanti cari informasi. Terus orang sahabat itu masuk ke sana, tentu ini harus orang yang berani dan yang pandai bergaul, lalu pulang memberi informasi bahwa penduduk Mekah pada siap-siap untuk perang kalau terjadi pertemuan antara dua tentara. Dibentuklah beberapa kelompok, terus diposisikan di berbagai tempat untuk menghadapi kemungkinan itu. Maka mengetahui hal itu, Rasulullah mencoba mengutus utusan untuk negosiasi. Sampai 3 orang bergantian. Satu orang gagal, artinya gagal itu belum ketemu titik, belum sampai ke titik temu yang bisa disepakati berdua. Sampai 3 orang. Karena belum berhasil, akhirnya Rasulullah mengutus Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu orang yang dekat dengan penguasa Makkah, yaitu Abu Sufyan. Dekat dalam hubungan darah, dan orang Arab pada saat itu sangat memperhatikan persaudaraan dalam hubungan darah meskipun ada penyimpangan-penyimpangan. Lalu hasilnya adalah bahwa mereka itu berada dalam keadaan yang tidak pasti karena Utsman berada di Mekah 3 hari tidak ada kabar. Kalau zaman sekarang kabar gampang pakai WA, SMS atau apa, atau telepon HP. Dulu belum ada. Terus muncullah isu bahwa Utsman sudah dibunuh dan mereka menyiapkan tentara untuk menghadapi Rasulullah SAW. Terus karena mereka pada gelisah, para sahabat ini pada gelisah, lalu itu momentum dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW dengan minta dukungan. Kalau kita ini dalam keadaan terancam seperti ini, kalau mereka nanti betul-betul menyerbu kepada kita, siapa yang akan mendukung membela saya? Lalu mereka masing-masing mengatakan saya. Oleh karena itu Rasulullah menaruh tangan untuk bikin perjanjian. Taruh tangan, perjanjian. Perjanjian itu namanya bay'ah. Di surat Al-Fatah, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membaiat kamu pada hakikatnya mereka juga berbaiat dengan Allah. Terus mereka jumlahnya 1.400, semua berbaiat kecuali hanya 1 orang. Dan ketika mereka berbaiat itu berada di bawah pohon, maka baiat itu orang yang berbaiat di situ disebut orang-orang yang mengikuti perjanjian di bawah pohon.
Dan karena Allah ridho dengan baiat ini, maka baiat itu disebut baiatur ridwan, sumpah yang diridhoi oleh Allah, dan mereka dijamin masuk surga. Masya Allah, seandainya kita salah satu dari mereka, betapa senangnya. Tapi jangan buru-buru, karena ujian mereka itu banyak sekali dan besar sekali, ya. Akhirnya Utsman kembali ditemani oleh utusan orang Quraisy namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr mengajak Rasulullah bikin perjanjian damai selama 10 tahun. Bahwa dalam 10 tahun tidak boleh ada yang menyerang dan boleh saling mengunjungi, tapi mengunjungi harus atas izin pimpinan. Orang Makkah mau datang ke Madinah boleh, tapi harus ada izin dari pimpinan. Dan sebaliknya, kalau ada orang Makkah pergi ke Madinah tanpa izin pimpinan, maka orang itu harus diizinkan kembali ke Makkah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Makkah meninggal, kalau ada orang Madinah pergi ke Madinah tanpa izin dari Rasulullah, maka orang itu tidak boleh kembali ke Madinah. Artinya apa? Dibunuh dia. Ya, jadi ini dirasakan tidak adil. Kenapa begitu? Kalau orang Makkah pergi ke Madinah tanpa izin, harus diperbolehkan pulang oleh Madinah. Tapi kalau orang Madinah pergi ke Makkah tanpa izin pimpinan, maka dia tidak boleh meninggalkan Makkah. Maka para sahabat, terutama Umar bin Khattab, menganggap bahwa ini tidak adil. Ini tidak adil. Nah, omongan Umar ini berpengaruh. Orang-orang pada mempertanyakan kenapa Rasulullah menandatangani perjanjian yang tidak seimbang. Di antara perjanjian itu juga ada bahwa suku-suku yang berdekatan dengan Makkah boleh memilih berafiliasi atau berkolaborasi. Kalau zaman sekarang mungkin bilang bersekutu, ya. Boleh bersekutu dengan Makkah dan boleh bersekutu dengan Madinah. Perjanjian yang ini, klausul yang ini perlu saya sebutkan karena ini nanti yang menjadi trigger terjadinya peperangan berikutnya. Ya, jadi mereka mengizinkan suku yang berada di sekitar Makkah untuk memilih bersekutu dengan Makkah atau bersekutu dengan Madinah. Ada suku Bani Bakr itu memilih bersekutu dengan Makkah. Sedangkan suku Khuza'ah meskipun tinggalnya di dekat Makkah, mereka memilih bersekutu dengan Madinah. Karena di antara mereka banyak juga yang sudah masuk Islam, tapi di luar kota Makkah. Ya, saya ulang, Khuza'ah memilih bersekutu dengan Madinah, sedangkan Bani Bakr bersekutu dengan Makkah. Kalau namanya sekutu, maka perjanjian ini juga berlaku untuk mereka. Kalau Makkah tidak boleh menyerbu Madinah, Madinah tidak boleh menyerbu Makkah, sekutu ini juga begitu, gak boleh di antara suku yang bersekutu tadi perang. Itu tahun ke-6. Kembali dulu ke masalah Umar yang tidak setuju dengan perjanjian itu. Karena Umar mengatakan begitu, banyak yang terpengaruh. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa karena keadaan kita darurat, kita tidak bisa memasuki Mekah, maka kita tidak bisa tawaf dan tidak bisa sa'i. Kita tidak tawaf dan tidak sa'i bukan karena keinginan kita, tapi karena keadaan tidak memungkinkan, maka ini berarti darurat. Maka kita tahallul saja. Kita akan umroh tahun depan. Dan di dalam perjanjian Hudaybiyah ada klausul yang mengizinkan Madinah untuk melakukan umroh tahun berikutnya. Pada saat itu supaya tidak terjadi peperangan,
tentara-tentara Mekah keluar dulu, keluar kota, lalu terus para mu'tamirin, jamaah yang umroh ini masuk ke kota Mekah dan dibatasi hanya 3 hari. Setelah mereka pulang, orang-orang yang pada keluar kota tadi kembali lagi. Kalau namanya keluar kota, kita tidak membayangkan lalu terus pergi kalau dari Jakarta pergi ke Bandung, tidak, ke pinggiran. Nah, Makkah itu kan lembah, pinggirnya kan bukit-bukit. Nah, mereka berada di bukit-bukit sambil mengintai, mengawasi apa yang dilakukan oleh jemaah umrah. Benar, lalu bertahun berikutnya Rasulullah SAW melakukan umrah, dan umrah itu disebut umrah qadha, karena seharusnya dilakukan setahun sebelumnya, lalu dilakukan setelah itu namanya umrah qadha. Jadi umrah qadha dilakukan pada tahun ke-7. Pada tahun ke-8, pada bulan Sya'ban, ada suku yang bersekutu tadi itu berantem. Kali ini Bani Bakr yang menjadi sekutu Makkah menyerbu suku Khuza'ah yang bersekutu dengan Madinah. Beberapa orang di antara mereka meninggal dunia. Karena ada penyerbuan dari Bani Bakr ke Khuza'ah, ini berarti pengingkaran perjanjian Hudaybiyah. Lalu tokoh Khuza'ah pergi ke Madinah, lapor kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, terjadi pelanggaran. Terus respon Rasulullah apa? Kita perang, karena mereka sudah melanggar perjanjian. Tapi ketika yang aneh ini, Rasulullah memutuskan perang, tetapi keputusan itu dirahasiakan. Sampai Ibu Aisyah pun tidak tahu. Ibu Aisyah sendiri, istrinya yang paling disayangi, tidak tahu bahwa Rasulullah itu akan perang. Cuma heran aja. Rasulullah menyuruh, coba siapkan perlengkapan perang. Ibu Aisyah menyiapkan. Terus bapaknya datang ke situ. Bapaknya itu Abu Bakar. Aisyah, apaan ini? Kok kamu siap-siap? Memangnya Rasulullah mau perang? Gak tahu. Aku hanya diperintah begitu, tidak ada penjelasan. Dan Ibu Aisyah, meskipun itu istri, dia santun, tidak berani tanya. Lalu Rasulullah memang tidak mau memberi penjelasan, termasuk etikanya kepada Rasul itu tidak boleh terlalu banyak tanya. Dan orang-orang itu pada disuruh siap-siap, tapi tidak tahu siap perang apa ini. Lalu Rasulullah membuat langkah-langkah yang mengecohkan. Ada sekelompok orang yang disuruh, coba kamu pergi ke utara. Karena ini pasukan, maka orang-orang Mekah menganggap, oh ini Rasulullah mau mengajak kita perang ke Romawi, ke daerah yang dikuasai Romawi. Padahal tidak ke sana. Rupa-rupanya Rasulullah itu merahasiakan itu supaya tidak dibaca oleh mata-mata dari Makkah. Kalau dibaca, mereka siap-siap menghadapi perang. Kalau mereka siap-siap menghadapi perang, maka terjadi pertempuran dan itu akan terjadi pertumpahan darah. Jadi Rasulullah mulai dari awal sudah punya keinginan, kita kepengen menang tapi tanpa pertumpahan darah. Hebat kan itu? Ya, caranya gimana? Dirahasiakan. Tapi ada yang mau membocorkan. Namanya Hubaib. Atau saya lupa namanya ya. Itu ada di surat Al-Mumtahanah. Di surat Al-Mumtahanah ayat 1 itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Rupanya ada orang yang menangkap bahwa ini Rasulullah akan menyerbu Makkah. Lalu ketika ada saudaranya dia dari Makkah namanya Sarah, kebetulan aja namanya sama dengan istrinya Nabi
Sarah. Ya. Namanya Sarah, datang ke Madinah, bertemu dengan saudaranya. Nah, saudaranya ini menulis surat kecil di kertas kecil, dilinting, disuruh nyimpen di rambutnya. Rambut orang Mekah tebal, lalu disisipkan di situ. Berangkatlah wanita ini meninggalkan Madinah untuk pulang. Rasulullah karena seorang nabi mendapatkan wahyu dari Allah bahwa ada wanita yang membawa surat akan membocorkan rahasia pertempuran ini. Lalu Rasulullah memerintahkan antara lain Ali, Zubair, kejar itu wanita sampai ketemu, geledah membawa apa. Umpamanya wanita itu baru kira-kira belasan kilometer dari Madinah sudah terkejar. Lalu Ali mengatakan, kamu membawa apa? Tunjukkan ke kami. Kalau kamu tidak mau mengeluarkan barang itu, kami akan menggeledah kamu. Ini sopan santunnya karena dia wanita, jadi tidak lalu terus gerayang-gerayang begitu, tidak. Keluarkan. Kalau kamu mau mengeluarkan sendiri, kami tidak akan menggeledah. Tapi kalau kamu tidak mau, kami geledah. Nah, penggeledahan ini kan darurat, karena itu rahasia perang. Keluarkan, rupa-rupanya isinya bahwa saudara-saudara yang ada di Mekah supaya meninggalkan Mekah untuk sementara, karena ada gejala Rasulullah akan menyerbu Mekah. Terus, tapi wanita itu tidak tahu isinya. Rasulullah menegur orang yang menulis surat tadi. Kemudian Rasulullah berhasil mengumpulkan tentara dalam jumlah banyak sampai 10.000. Mohon maaf, 14. Di berikutnya ada, saya kalau angka suka lupa. Ya, 10.000 tentara. 10.000 tentara itu ada Muhajirin, ada Ansor, dan ada suku-suku dari Makkah yang sudah masuk Islam. Berangkatlah Rasulullah ke sana pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 dan sampai di Mekah tanggal 20. Nah, kembali kepada permasalahan Al-Fatah itu yang mana? Apakah Hudaybiyah atau Fatu Makkah? Surat Al-Fatah itu diturunkan wahyunya pada waktu Rasulullah di perjalanan pulang dari Makkah, dari Hudaybiyah ke Makkah tahun ke-6. Jadi Hudaybiyah itu terjadi pada tahun ke-6. Terus ketika pulang, sepanjang perjalanan itu turunlah satu surat itu, tapi bertahap. Ya, satu surat itu turun tapi bertahap. Ada kejadian ini lalu terus turun ayat sekian sampai sekian, ada kejadian lagi ayat sekian sampai sekian. Tapi sebelum sampai ke Madinah, seluruh surat itu sudah turun. Kalau dikatakan inna fatahna, apakah itu Hudaybiyah atau penyerbuan ke Mekah? Kalau dikatakan penyerbuan ke Mekah, fatahna itu kan fi'il madhi, kata kerja lampau. Maka berarti kami telah memberikan kemenangan kepada lampau. Tapi yang mengatakan bahwa enggak, itu meskipun fi'il madhi, artinya masa yang akan datang. Jadi ada kalanya fi'il madhi tetapi mengandung pengertian kejadiannya di masa yang akan datang, dan itu biasa dilakukan oleh Allah. Hanya Allah yang mengatakan begitu, karena apa? Yang bisa mengetahui masa depan kan hanya Allah. Kalau kita lancang. Kenapa? Kejadiannya masa yang akan datang, tapi kok
pakai fi'il madhi karena itu pasti terjadi. Jadi kalau Allah menyatakan sesuatu kejadian yang akan datang tapi pasti terjadi, Allah menggunakan fi'il madhi. Contohnya adalah tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat itu fi'il madhi, tapi artinya bakal celaka itu Abu Lahab. Bakal berarti akan datang. Tahunya dari mana kalau itu bakal? Iya, di ayat berikutnya kan ada sayaslanaron datalahab. Dia akan masuk ke neraka yang apinya menjilat-jilat. Sayasla, penjelasannya ini masanya akan datang. Berarti tabat ini kejadiannya di masa yang akan datang. Karena pasti terjadi. Karena yang membuat terjadi itu Allah sendiri sang pencipta, maka Allah menggunakan fi'il madhi. Dengan demikian inna fatahna ini juga sama. Kami akan membuka, akan memenangkan kamu dengan kemenangan yang jelas. Jadi maka terjadilah dua pendapat semacam ini. Dan memang ketika masuk Makkah, kejadian-kejadian itu ya memang Rasulullah itu istimewa ya. Sebelum masuk ke Makkah, Rasulullah berhenti dulu. Waktu itu kan bulan Ramadan tanggal 10 berangkat dari Madinah, berarti bulan puasa. Rasulullah puasa, tapi di antara para sahabat ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Yang puasa tidak mencemooh yang tidak puasa, dan yang tidak puasa tidak mencemooh yang puasa. Artinya boleh puasa, boleh tidak, tergantung keputusan masing-masing. Jadi kalau kita bepergian mau puasa boleh. Buktinya Rasulullah itu melakukan perjalanan untuk perang di padang pasir yang panas, Rasulullah tetap puasa. Itu lebih berat daripada kita pergi hanya naik pesawat terbang hanya 1-2 jam. Kita pergi dengan pesawat terbang 1-2 jam sudah cengeng. Karena aku musafir, boleh milih, nggak usah puasa. Bandingkan dengan Rasulullah. Ya. Tapi juga tidak boleh memaksa diri. Di antara orang-orang yang puasa itu ada yang kemudian dikipas-kipas. Kenapa itu dikipas-kipas? Ya Rasulullah dia puasa, dia nggak kuat. Ya jangan memaksa diri, udah buka aja. Ya. Kemudian sampai ketika menjelang Makkah, Rasulullah berbuka, tidak puasa lagi. Kata Rasulullah, kita sudah dekat dengan musuh, kita butuh tenaga, lalu tidak puasa lagi. Kemudian ketika istirahat itu, datanglah Abbas, pamannya, yang maksudnya mau hijrah, tapi berpapasan dengan Rasulullah di jalan, terus bergabung. Jadi dia bergabung dengan tentara Rasulullah SAW. Ketika dia ada di situ, kebetulan pimpinan Makkah Abu Sufyan itu tidak hanya mengandalkan mata-matanya, dia sendiri jalan. Aku mau ketemu Muhammad. Dia mau ketemu Rasulullah, ketemu dulu sahabat-sahabat yang lain. Ketemu Abu Bakar, bisa nggak kamu mempertemukan aku dengan Rasulullah? Enggak. Umar, jawabannya malah, bila perlu aku pukul lehermu. Kalau pukul leher itu artinya dibunuh. Jadi Umar itu kata-katanya yang paling galak. Terus yang kata-kata yang paling santun itu menurut dia itu Ali, bahwa udahlah kamu bilang aja minta perlindungan Rasulullah dan bilang kepada penduduk Mekah supaya minta perlindungan kepada Rasulullah, jadi jangan perang. Terus ketika mau ketemu Rasulullah ternyata ketemu, tapi dia ngomong macam-macam tidak dijawab, sama sekali tidak dijawab. Terus dia minta tolong kepada anaknya.
anak Abu Sufyan itu ada yang menjadi istri Rasulullah, Ummu Habibah. Yang menemui Ummu Habibah. Ummu Habibah, ini Abu Sufyan baru mau duduk aja, ini tikarnya digulung. Kenapa kamu nggak boleh? Aku tidak mengizinkan duduk situ. Enggak, ini tikar untuk Rasulullah. Kamu najis. Bapaknya dibilang, kamu najis. Terus akhirnya dia kembali ketemu Abbas. Abbas bilang, ayo aku pertemukan kamu dengan Rasulullah. Terus ketemu Rasulullah. Abu Sufyan tanya, apa yang kamu perintahkan untuk aku? Kamu mengakui enggak kalau tidak ada Tuhan kecuali Allah? Terus dia mau. Kamu mengakui enggak kalau aku ini utusan Allah? Dia ngeles. Abbas yang ngancem. Baca syahadat, masuk Islam. Kalau enggak, aku potong leher. Terus dia baca syahadat. Jadi baca syahadat itu kan terpaksa gitu kan. Nah terus karena dia pimpinan dimanfaatkan oleh Rasulullah. Coba kamu pulang ke Mekah, bilang kepada penduduk Mekah, siapa yang masuk rumah dan rumahnya dikunci aman, artinya tidak melawan. Siapa yang masuk masjid aman. Abbas bilang, ini orang ini gila hormat ini Rasulullah. Abu Sufyan ini gila hormat, kasihlah dia, kasih sesuatu. Oke, ini bahasa saya. Katakan, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan aman. Jadi rumahnya menjadi tempat terhormat. Kalau orang minta perlindungan, berlindunglah ke Abu Sufyan. Dia bangga, aku pemimpin, gitu kan. Rasulullah paham sekali. Terus dia pulang. Tapi diantar oleh Abbas, Rasulullah pesan, jangan kamu biarkan sampai ke Mekah. Tunggu dulu sampai di perjalanan, berhenti di situ, supaya dia melihat tentara kita. Benar, dia berhenti di pinggir jalan, terus tentara berkelompok-kelompok pakai bendera. Abu Sufyan tanya, siapa itu? Itu Khuza'ah. Siapa itu? Abbas itu menyebut kelompok-kelompok suku di Makkah yang ada di Makkah menjadi tentaranya Rasulullah. Apa urusannya aku dengan mereka? Aku tidak memusuhi mereka. Disebut semuanya, hampir semua suku-suku yang ada di situ itu menjadi tentaranya Rasulullah. Lalu ada kelompok berikutnya yang besar sekali, gagah berani, semuanya memakai baju besi, benderanya hijau, Rasulullah bersama mereka. Abu Sufyan tanya, siapa itu mereka? Itu Ansor dan Muhajirin. Rupanya gentar ya. Gentar. Terus gentar, Abbas, udah kamu pulang. Lalu dia mengumumkan, teman-teman, Muhammad datang dengan tentara yang tidak mungkin kita tandingi. Jadi strategi Muhammad datang dengan tentara yang tidak mungkin kita tandingi. Udah, masuk ke rumah, kunci. Masuk ke rumahku, boleh kamu aman. Masuk ke masjid. Begitu Rasulullah masuk, udah nggak ada perlawanan, kecuali kelompok kecil. Kelompok kecil itu dipimpin oleh Ikrimah. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Lalu terjadilah peperangan. Jadi Rasulullah membuat strategi, tentara yang banyak ini masuk lewat pintu yang berbeda. Ada yang dari utara, timur, barat laut, timur laut, terus barat daya dan timur selatan itu apa namanya? Tenggara. Nah, tentara yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu menghadapi perlawanan dari Ikrimah.
Terjadilah pertempuran di kalangan Ikrimah, mati 12. Dari tentaranya Khalid itu ada yang meninggal 2, tapi bukan dalam medan perang itu. Mereka nyasar, karena nyasar terpisah dari kelompoknya, dia dibantai oleh tentara musuh. Lalu Ikrimah lari ke Yaman. Dengan demikian maka menyerahlah Makkah, dan itu Fathu Makkah. Nah, kembali yang mana yang namanya Al-Fatah? Abdullah bin Mas'ud mengatakan Fathu Makkah itu Al-Fathu itu ya Hudaybiyah. Karena dengan perjanjian itu maka satu aman, kedua dakwah kita itu menjadi leluasa, dan jumlah penduduk muslimin makin bertambah berlipat-lipat. Buktinya ketika umroh pada tahun 6 itu yang menyertai Rasulullah itu hanya 1.000 orang. Tapi pada waktu Fathu Makkah tahun ke-8 hanya 2 tahun, jumlah tentaranya sudah 10.000. Jadi begitu keberhasilan umat muslimin dimulai dengan dengan perjanjian Hudaybiyah. Maka yang namanya Inna fatahna laka fatham mubina, fatham mubina itu adalah perjanjian Hudaybiyah. Karena dengan perjanjian itu menjadi dimungkinkan masuknya tentara Makkah dan menaklukkan Makkah tanpa pertumpahan darah. Ya, saya kira sementara begitu. Insya Allah Selasa depan kita membahas kalau kita sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah berupa pertolongan Allah, lalu kewajiban kita apa? Kewajiban kita itu dibahas di ayat berikutnya, yang ayat terakhir. Jadi insya Allah Selasa depan kita membahas ayat 2 dan 3. Dan kewajiban ini kita camkan, mudah-mudahan kita bisa menerapkan setiap kali kita mendapatkan kenikmatan yang kita lakukan adalah itu. Kita selama ini begitu mendapatkan kenikmatan cukup mengatakan Alhamdulillah, ternyata tidak cukup itu. Ya, insya Allah kita bahas Selasa depan. Terima kasih.